Maksud dan tujuan kegiatan pada pagi hari ini adalah yang pertama terkait dengan maksud dan tujuan adalah penguatan sinergitas kelembagaan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Gading Kasri dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Kemudian yang kedua yaitu semakin menjalin kekompakan silaturahmi antar selama terkait dengan beberapa tugas-tugas di wilayah yang ada di wilayah Kelurahan Gading Kasri. Kebetulan saya juga pernah jadi ketua RT Bapak Ibu, dan menurut saya itu jabatan politis itu paling luar biasa itu ketua RT sama ketua RW, kalah oleh wali kota ketua RT. Benar nggak? Pasti betul, karena bayaran bayaran dapat kan ya? Tapi ini Kak Sombut, makan dulu saya PNS ya, berlanang lah. Artinya saya memahami betul bagaimana fungsi panjenengan di RT dan di RW, sehingga saya selalu mengapresiasi Bapak Ibu ya, terpanggil, terpaksa atau dipanggil untuk menjadi ketua RT dan ketua RW. Pengalaman saya cuma satu periode Pak, cuma 3 tahun, dan itu memang di masa COVID, dan saat itu memang warga saya 90% lansia, dan memang itu hal yang luar biasa di era COVID, dan saya merasakan bahwa tidak boleh main-main. Artinya tidak boleh main-main dengan ketua RT dan ketua RW, karena yang tahu wilayah, yang tahu keadaan. Berat kata kalau kami di kecamatan dan kelurahan ngurus masyarakat, panjenengan itu ngurus semua yang bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, dari yang hidup sampai yang hidup lagi nggak ada. Artinya semua gitu, apalagi pas era COVID itu bagaimana kita harus gak ditulungi wargaku, ditulungi administrasi support rumah sakit, ketularan dan sebagainya begitu ya, sehingga buat saya itu hal yang luar biasa. Sehingga hari ini saya berterima kasih bisa dari panjenengan semua, dan menurut saya ada 2 gawe besar yang memang jadi agenda kita. Yang pertama adalah pelaksanaan Pilkada Bapak Ibu, dan saya rasa sudah teruji panjenengan semua pada saat pelaksanaan Pileg dan Pilpres kemarin. Saya bersyukur bahwa di wilayah Kecamatan Klojen, di Gading Kasri, semua kalau kata Pak dan Ramil itu aman dali, aman terkendali. Nah, ini saya tepuk tangan dulu buat panjenengan semua. Artinya Bapak Ibu, ini yang perlu kita pertahankan untuk pelaksanaan Pilkada. Kalau Pileg sama Pilpres mungkin kita tidak terlalu artinya interaksi atau gesekan atau kepentingan itu agak terlalu jauh gitu. Tapi kalau Pilkada ini kan ya kadang dulur dewe, konco dewe, koncone koncoku kan gitu, duluri dulurku kan begitu, sehingga lebih dekat. Nah mudah-mudahan apapun pilihan, apapun kepentingannya, saya berharap Bapak Ibu semua tetap menjaga bahwa fungsi kondusivitas, fungsi persatuan di wilayah tetap, atau di wilayah panjenengan masing-masing tetap terjaga. Beda pilihan itu wajar, tapi ojo medot seduluran kan begitu ya. Nah ini yang mungkin perlu kita kuatkan, jangan sampai karena beda pilihan terus jemurannya tetangganya di dedel gitu, temboknya yang dulu gak ada terus dipisahkan gitu ya. Jangan sampai kita merugi hanya gara-gara seperti itu, karena kontestasi pilkada ini kan cuma 5 tahunan gitu kan. Seduluran ini, tonggoan ini bisa terus ya gitu. Sehingga itu yang mudah-mudahan perlu kita jaga. Dan yang kedua, senyampang saat ini kita berkumpul ada skema perencanaan tahun 2026. Nah ini mungkin nanti kami ada rencana untuk mengumpulkan ketua LPMK dan Pak Lurah supaya kita punya pola yang sama. Saya menyampaikan ke teman-teman kecamatan itu bahwa dalam bekerja, berkoordinasi dan berkomunikasi, kami tidak ingin jadi Superman. Sudah tak laku Superman itu, yang ada super team. Super team itu artinya bahwa kita bekerja bersama-sama. Dan saat ini juga saya sampaikan bahwa saya punya analogi kebersamaan dan sinergi itu seperti kolak. Besok kolak gitu. Kolak itu
Dalam satu mangkok kolak itu ada santan, ada pisang, ada kolang-kaling, waluh, nongko, singkong, kerikil. Wah, ini. Yang ada kerikilnya pesan di mana, Pak? Oh ya, gambaran aja. Nah, pada saat kita bicara kolak ini, apakah saat kita makan kolak rasa pisangnya hilang, Pak? Tetap ada tuh? Kolang-kalingnya tetap ada, santannya tetap ada, tapi namanya kolak. Bukan kalau ada kolak terus itu ada pisang, kita namanya pisang berkuah kan boten, kolang-kaling berkuah kan boten, tapi namanya kolak. Nah, filosofi ini yang menurut saya bahwa karena membangun super team, membangun sinergi, gotong royong, kolaborasi, menjalankan fungsinya masing-masing, tapi tujuannya tetap satu. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa dikeluarkan di wilayah Kelurahan Gading Kasri, panjenengan sebagai tokoh masyarakat yang menjadi apa yang dituakan istilahnya ya, walaupun tidak tua begitu, dituakan itu dijadikan koordinator, dijadikan bini sepuh begitu Pak ya, sehingga harapannya bisa terus memberikan dorongan supaya masyarakat bisa semakin guyup. Kondisi secara demografi di Kelurahan Gading Kasri kan cukup multikultural ya Bapak Ibu, masih multicultural, sudah lebih heterogen. Nah, ini mudah-mudahan tetap bisa dijaga bahwa keberagaman itu tidak membuat kita harus terpisah-pisah, terkotak-kotak.